Selamat pagi. Sekarang hari ini kita buka tentang APP, solidaritas dan aku bacanya susah ya, subsidiaritas. Aku belakangan aku pecah, subsidi. Nah, jadi gampang tuh Adeline. Subsidiaritas. Ya. Banyak penjelasannya. Jadi aku tanya, apa sih subsidiaritas itu? Nah, pokoknya yang aku tahu bahwa subsidiaritas kira-kira nih, itu jelasannya banyak. Pokoknya kalau pakai kata-kata saya, memberi kesempatan kepada warga, umat, komunitas, atau orang-orang yang dipimpin mengambil keputusan sendiri dan menentukan nasib sendiri gitu. Saya ulang ya, subsidiaritas memberi kesempatan kepada kita nih, warga, umat, komunitas, atau orang yang dipimpin memberi untuk mengambil keputusan sendiri. Poinnya nih mengambil keputusan sendiri, jalan hidup sendiri, menentukan nasib sendiri. Kalau dulu-dulu kan biasanya semua asal Bapak senang, nunggu perintahnya apa. Kalau dapat bos yang baik, pemimpin yang baik, puji nama Tuhan. Kalau dapat atasan yang bisa promosiin kita, puji nama Tuhan. Kalau enggak udah kadung enak kerja di situ ya apes dah sampai tua begitu aja gitu ya. Tetapi kita hidup di zaman demokrasi mesti ada subsidiaritas gitu. Kesempatan, memberi kesempatan. Kita cuman mengarah-ngarahkan aja, tapi keputusan ada di tangan mereka gitu. Nah, solidaritas udah pasti tahu ya. Kesetiakawanan, empati, membuka pintu bagi sesama, aktif membangun yang lemah atau yang membutuhkan. Jadi kita solider sama yang lemah, poinnya gitu. Ya, tapi ini dua bukan omong doang, bukan teori doang. Ini dua harus membutuhkan keteladanan, garis bawahi. Solidaritas cuman kan biasa tuh kita ayo rapat untuk nolong orang kebanjiran, ayo rapat teori melulu, banjirnya udah kering, dadanya nggak jalan. Udah kumpulin dana, udah kumpul, dilakukannya kapan tahu gitu ya kan. Jadi ini dua membutuhkan keteladanan. Jadi kita yang jadi pemimpin, kita yang jadi otoritas harus kasih teladan. Maka bacaan di bab pertama adalah cerita tentang Tuhan perintahin si Musa. Kita ambil bacaannya Keluaran 6, 1 sampai 4. Yuk baca sama-sama, semua baca ya, kuping biar mendengar. 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat akan perjanjianku. Ingat ya, di sini akulah Tuhan. Kita baca nomor 5. Ayat nomor 5 sampai ntar 67. Sampai situ aku mau stop ya. Ayat 5 sekarang, ayat 5. Sebab itu
Katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Sekarang 6 dan 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Coba apa yang menarik dari ayat yang kita baru baca ini? Iya, karena waktu baca aja aku kasih penekanan. Jadi kalau kita lihat nih, pertanyaan reflektifnya, pertanyaannya begini. Apa janji Tuhan terhadap umat Israel? Pertanyaannya kalau kalian punya itu ya. Jadi aku jawab sesuai dengan pertanyaan. Apa janji Tuhan terhadap umat Israel? Maka jawaban kalian ya mesti satu. Ada 6 kali. Tuh 2, 3, 4, 5 kali. Tuh 2, 3, 5 kali. Ada 5 kali Tuhan berkata dari ayat 1 sampai 7. Akulah Tuhan. Coba bayangin. Aku akan menjadi Allahmu ya. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Ayat ke-6, aku akan menjadi Allahmu. Akulah Tuhan, dan ayat terakhir, akulah Tuhan. Coba bayangin ya. Kalau kita dalam keadaan kritis, kita mau menolong orang, kita mau solider sama orang, padahal kita sendiri punya keperluan, kita mau kasih kesempatan solidaritas kepada orang bawahan kita, tapi kita ambil resiko terlalu besar, maka di Keluaran ini kalau nggak mau diomong tentang ayat aku akan menjadi Tuhan Allahmu, enggak, jadi ada 4 kali bahwa akulah Tuhan yang akan menyertai. Kurang apa lagi coba? Bukan saya jenderal yang akan backing kamu, saya bank yang akan backing semua kebutuhanmu, ini lebih. Akulah Tuhan. Kalau kita di backing sama Tuhan, takut apa lagi? Di mana ayatnya, siapa yang tahu? Aku nggak bikin nih di sini. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gocapnya hilang. Roma 8:31. Coba betul apa enggak Jenny? Coba cek. Roma 8:31 Bobby. Iya kan? Betul nggak? Mari kita baca. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Coba bayangin. Waktu Musa dapat tugas perutusan dari Allah, ini kerja yang tidak mudah saya bilangin ya. Musa memang bekas di Mesir, menjadi pemimpin di Mesir, udah perwira. Dia belajar dari kecil sampai 40 tahun. Bukan kebetulan dia diangkat dari sungai Nil sebagai anak orang Ibrani supaya diselamatkan.
kemudian diambil oleh putri dari Firaun, saudaranya, dan dibesarkan di istana. Dia mendapat segala pelajaran dan kesempatan untuk memimpin orang-orang, mengatur, dan dia cukup cakep, bagus. Tetapi ingat, dia kabur, pergi ke padang gurun. 40 tahun menjadi gembala kambing domba. 40 tahun dia tidak mimpin siapa-siapa. Jadi waktu perutusan dia terima dari Tuhan, umur Musa berapa? 80 tahun, catat itu. Kakek-kakek 80 tahun udah pengennya tidur melulu. Di mana-mana kakek 80 tahun maunya tidur mulu. Tapi tugas perutusan Allah kepada Musa ketika dia umur 80 tahun. Masih kuat, gagah, perkasa. Coba bayangin, ya. 80 tahun. Jadi saya bisa mengerti kalau si Musa enggak langsung oke, bos, saya lakukan. No. Ya. Musa omong misalnya di ayat 8, Keluaran 6 ayat 8. Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Udah omong nih, Musa ngomong yang orang dekat, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Kenapa nggak mau mendengarkan Musa? Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Teman-teman, seringkali kita penginjilan kepada orang, banyak orang enggak mau dengar tentang siapa Yesus, bahwa di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada pembebasan. Di mana ayatnya? Ayo, Adeline. Lukasnya saya nggak tahu, kalau nggak 2:4, tapi saya mau nekat 2 aja deh. Hah? Lukas 4. Kalau nggak 2:4, dia ayatnya 18-19. Lukas 4:18. Ya, Lukas 4. Iya, 18-19. 18-19. Ayo. Nah, mari kita baca, lihat aja, kamu catat saja. Kita baca di layar. Ini penting karena ini bukan tugas perutusan untuk Musa saja. Tugas perutusan ini untuk Anda dan saya. Ingat ya, untuk Anda dan saya. Roh Tuhan ada padaku. Amin enggak? Sekarang di sini kalau kalian baca yang kencang, 2, 3. Jadi percaya nggak Maria? Ada roh Tuhan di dalam kamu. Percaya ya? Sebab ia telah mengurapi aku. Terus dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini ada pelajarannya, ini ada 5 ya kalau nggak salah, bisa di pembebasan bagi orang-orang tawanan, hampir sama membebaskan orang-orang yang tertindas, hampir sama ya. Orang-orang yang tertawan dengan kebiasaan buruk, tertawan oleh trauma yang masa lalu gitu. Jadi tugas daripada Anda dan saya, tugas perutusan adalah ini. Jadi Anda jangan tulis ayat doang ya, di atas ayat ini kamu tulis tugas perutusan Allah untuk saya, gitu tulisnya.
tugas perutusan Allah untuk saya hari ini gitu. Jadi ini bukan hanya untuk Musa, tapi kalau Musa masih jasmani karena bawa keluar mereka dari Mesir. Tetapi artinya hari ini adalah kamu dan saya harus lakukan Lukas 4, 18, 19. Coba keluarin lagi Bobby tadi, aku kepengen baca, aku belum bikin. Jadi terus. Nah, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Miskin ini bukan nggak punya hepeng ya, tetapi orang-orang yang lemah, yang butuh pertolongan. Orang tawanan, orang buta, kita bukan dokter katarak, jadi ini buta kebenaran ya. Orang yang tertindas dan tahun rahmat Tuhan telah datang berarti ada harapan. Makanya di sini ada Yesus, ada harapan. Padahal ayat 8 berkata, mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Jelas sekali itu ayat 8. Coba lihatin. Banyak orang dalam keadaan putus asa, mau bunuh diri, mau bercerai, mau kabur, mau dia habis yang nggak masuk akal dia lakukan. Karena dia pikir tidak ada jalan keluar. Jadi putus asa. Kenapa mereka putus asa? Karena perbudakan yang berat ya. Dari dia dilahirkan barangkali, terus masa muda dibawa jadi budak, atau lahir di dalam perbudakan begitu. Dan dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun, 330 tahun kalau nggak salah. 380. Nah iya. Kalau dinubuatkan 350, akhirnya 380 tahun. Jadi bayangin, beranak pinak udah jadi budak. Jadi apa? Mau bilang ada pembebasan, diajak Musa, pembebasan apa? Musa siapa? Mereka nggak tahu Musa sudah dipersiapkan Tuhan tinggal di istana dulu 40 tahun. Mereka cuman tahu bahwa Musa adalah mantu tuan tanah di situ. Siapa nama istrinya Musa? Zipora, Mami. Sephora. Dengerin, aku dulu lupa, aku ingetnya begitu. Sephora kan susah namanya ya. Aku cuman ingat di mall tempatnya kosmetik ada Revlon, ada SK2, ada sekarang, tapi ada Sephora. Nah gue inget sampai sekarang. Dikagetin juga aku inget. Sephora. Anaknya cuman satu. Ya. Nah sekarang Gersom. Nah orang cuman kenal Musa sejak dia menikah sama Sephora. Terus dia 40 tahun bersama-sama di desa itu. Tahu-tahu sekarang dia ajakin mau pergi ke Israel, dia pergi ke Mesir, ajak orang keluar dari Mesir. Siapa yang percaya? Orang kalau putus asa karena ini perbudakan yang berat, tetapi karena cobaan hidup yang berat, bertubi-tubi, rasanya nggak ada stop lagi, sudah selayak sepantasnya putus asa. Tetapi kita bersyukur, di mana ada Yesus, di situ ada harapan. Tadi Anda lihat ayat ke-19, ada tahun rahmat Tuhan datang. Ya. Dia melepaskan, membebaskan, mencelikkan mata yang buta rohani, tetapi dibilang bahwa tahun rahmat Tuhan datang. Pertanyaan kedua, saya lihat jawaban dari kedua. Pertanyaan yang kedua di pelajaran itu adalah,
Apa perintah Allah kepada Musa? Apa perintah Allah kepada Musa dalam perutusannya kepada Firaun? Apa? Musa diharap membawa keluar umat Ibrani dari Mesir. Dan itu ada 2 kali. Ada 2 kali. Ayat yang ke-10, mari kita baca Keluaran 6 ayat 9 10. Keluaran 6 ayat 9 dan 10. Suaranya keras, baca 9 10. 2 3. Thank you. Bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Baca lagi ayat 12, ayat 12-nya. Demikianlah Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan bawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Jadi teman, pertanyaan kedua jawabnya, apa perintah Allah kepada Musa bawa keluar umat Ibrani dari Mesir? Coba sekarang saya tanya, Vincent, susah apa enggak sih perintah ini? Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal, susah. Dia cuma di desa, bayangin dia di desa di rumah Sipora. Dia udah enggak ada lagi di Yerusalem. Sekarang Tuhan perintahkan Musa suruh pergi ke Yerusalem, terus suruh ngomong sama Firaun. Suruh bawa itu budak, itu Mesir ya nggak bisa jalan kalau nggak ada budak. Dia lagi bangun segala macam, semua itu bisa bangun. Kalau kayak kita sekarang nih kira-kira nih, semua pembantu di rumah pulang, mateng udah kita. Ya nggak, semua pulang, mesti pulang gitu, mesti pulang, nggak ada lagi, nggak boleh jadi asisten rumah tangga, tidak boleh. Siapa yang ketahuan begini-begini, mesti pulang. Coba kita yang udah biasa di rumah ada 2, 3, 4, 5. Ada teman saya yang punya 15 orang. Bener gak teman kita ya kan? Terus rumah segitu gede. Terus gak ada ART bagaimana coba. Dan ini perintah yang tidak masuk akal. Dan siapa itu si Musa? Kan dia keder nih ke sono lagi. Dulu kan dia kabur. Tapi kan itu udah berjalan 300-an lebih, 200 tahun kali. 40 tahun kan dari Musa kabur kan. Udah ganti. Herodesnya udah ganti. Ya, Firaunnya udah ganti, bukan yang dulu gitu. Tetapi catat di sini, saya udah pernah omong tapi. Perintah Tuhan selalu enggak masuk akal. Perintah Tuhan gak logik. Perintah Tuhan gak bisa kita jalani. Tidak bisa kita taat kepada perintah Tuhan dengan kekuatan sendiri. Gak bisa. Saya berani berkata. Paling kalau bisa cuman kelihatan di luarnya doang. Tapi hati, pikiran, segala gak bisa sinkron. Seperti pelajaran saya 2 minggu yang lalu. Bisa nangkep gak? Bahwa melakukan perintah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan perasaan yang senang, gitu ya, susah sekali. Itu makan proses waktu orang dirubah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, supaya dia bisa melakukan dan taat. Nanti ada ayatnya, hanya kekuatan Roh Kudus bisa. Jadi perintah Tuhan sama si Musa enggak masuk akal. Gak mungkin
Musa bisa, nggak mungkin. Siapa Musa? Makanya dia ngeles terus, tau nggak? Disuruh-suruh tapi dia ngeles. Hah? Ngeles terus tapi nggak ada di sini. Iya, di Bilangan. Nah, terima kasih Adeline. Baca ya di Bilangan. Dia ngeles terus. Saya cuman di sini ada yang ngomong nggak dijelasin tapi di Bilangan jelas. Saya nggak bisa ngomong kata si itu. Tapi makanya Anda jangan kaget di ayat tadi, di ayat yang ke-12 udah disebut Musa dan Harun. Nah, sekarang dia bukan sendirian, ada Harun. Kan si Musa katanya pelat apa nggak bisa ngomong gitu ya. Terus dia bilang kan ada Harun saudaranya. Dia yang si Harun ini cerewet kali ya. Orangnya pintar ngomong. Jadi kan ada Harun. Tapi dia ngeles 5 kali. Apa? Ya, gua ngomong enak aja lu. Jadi saya tahu tuh dikasih tongkat jadi ular itu kering jadi basah gitu. 5 kali dia ngeles terus. Dan Tuhan kasih pembuktian. Baca di Bilangan ya. Jadi sekali lagi berdasarkan pertanyaan. Bawa keluar umat Ibrani dari Mesir itu bukan perkara mudah dan tidak masuk akal. Itu aja. Yang ketiga. Apa saja hambatan Musa dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya? Apa hambatannya? Ayo jawab. Henny, apa hambatan Musa? Santai aja santai. Misalnya kamu Musa, udah 40 tahun di kampung. Tahu-taunya datang firman Tuhan, suruh pergi ke Yerusalem. Omong sama Firaun, saya mau bawa keluar tuh budak-budak semuanya. Nah, kira-kira apa saja hambatan Musa dalam menjalani tugas? Nggak percaya diri. Terus? Iya, tapi ini cuman itu dulu pertanyaannya. Apa saja hambatan Musa? Tidak percaya diri dengan tugas yang besar, yang nggak masuk akal, takut ambil resiko. Ini sama nggak sama saya? Kalau saya kasih tugas, ayo jadi pembicara di GG, aduh seminggu saya turun 2 kilo nih manis. Saya nggak bisa tidur nih udah 2 hari, cuman disuruh omong jadi narasumber ketiga di JJ gitu ya. Padahal belum jadi tugas berat. Kalau tugasin jadi ketua seksi ini, suruh ini, suruh itu. Aduh mami mana bisa saya disuruh-suruh lagi ntar saya nggak datang gitu, gua diancem ya. Sama nih, kan sama juga si Musa juga sama. Kalau dapat hal-hal yang nggak biasa susah. Makanya ada kan di paroki karena orang yang di atas 50 tahun gak boleh jadi ketua lingkungan, ketua wilayah. Sampai hari ini ketua lingkungan, ketua wilayah kosong. Kenapa? Karena gak ada yang berani ambil. Coba bayangin. Gak berani. Sama gak sebenarnya sama Musa? Sebenarnya kita takut apa? Memang kita tahu kita banyak kerjaan. Kita ada keluarga. Tapi ini adalah tugas yang Tuhan minta. Baru tugas mimpin. Sekarang kamu mimpin satu lingkungan, satu wilayah. Nanti 10 tahun lagi saya nggak tahu kamu mimpin apa. Ya, nggak pernah terpikir hari-hari yang akan datang. Musa nggak pernah terpikir sedikit pun. Sejak dia udah nyaman di kampung sama Sipora. Maka ketika tugas perutusannya itu datang. Tapi saya bersyukur kita baca kitab suci. Musa selalu bilang iya sama Tuhan.
Padahal dia juga takut, ya, resiko gitu. Takut ambil resiko, nggak percaya diri, siapa saya. Dia nggak pimpin pasukan, nggak apa gitu. Sama kita. Anda boleh catat siapa yang dengar gitu ya. Jadi apa hambatan saya menjalani tugas dan tanggung jawab? Kenapa saya tolak tugas tanggung jawab? Coba tulis. Kamu sendiri kenapa kamu tolak? Disuruh ini, disuruh itu, kenapa kamu gak mau? Padahal pertanyaan pertama udah jelas. Yang backing kita siapa? Tuhan. Akulah Tuhan. Coba. Kalau Tuhan yang backing kita, siapa lawan kita? Kenapa kita tetap gak berani? Karena kita kurang percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bener apa enggak? Ntar pas lagi ngomong putus gimana? Nah gitu. Saya mau cerita lo ya. Saya pernah lo ngalamin sekian puluh tahun yang lalu. Saya ada kenal satu orang, panggil saya suruh bawa renungan di paroki besar, tapi saya nggak mau ngomong sekarang. Saya baru sekali, paling baru bawa firman 2 kali 3 kali. Saya kaget sekali ya, gerejanya cukup penuh, nggak luber sih tapi penuh. Saya udah catet, udah taruh di otak. Lagi udah ngomong baru 10 menit, seperempat jam. Saya bisa kayak dikunci mulutnya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi saya senyum-senyum. Tapi yang suruh saya senior, dia tahu. Dia langsung naik. Udah Cun, cukup kesaksiannya, gantiin saya. Gitu, dia ngomongnya santai, tau nggak? Jadi saya turun. Wah ilah di bawah keringat saya gede. Padahal bukannya saya nyariin dia nggak bilang bahwa dia mau tutup saya, dia nggak bilang. Makanya waktu saya mendidik teman-teman dari komunitas Thomas, dia omong setengah jam, saya setengah jam. Dia seperempat jam, saya 3/4 jam. Nanti dia 3/4 jam, saya sejam. Dia udah bisa sejam, saya kesimpulan. Lama-lama saya nggak kesimpulan. Saya dampingi. Karena saya ingat trauma. Dulu saya pernah alami gitu. Bisa blank, mau ngomong apa tuh bisa blank sama sekali. Makanya kalau kalian gak berani mulai dari bersaksi. Puluhan tahun. Saya kalau pergi penginjilan, saya bilang bukan tahunan ya. Puluhan tahun. Kalau saya ke kampung, bantu di pengobatan. Kerja saya kalau di pengajaran ngapain? Saya suruh doa buka, suruh doa tutup. Kesaksian Edson aja. Sampai saya disuruh kesaksian Edson, saya bosen. Memang sih kita pergi ke seluruh Indonesia, audiensnya lain-lain, pasturnya lain, uskupnya lain. Tapi ya saya suruhnya kesaksian Edson aja. Tetapi tanpa sadar Tuhan mau ajar saya apa? Iya, jam terbang. Supaya jam terbang di hadapan orang gak senewen gitu. Tanpa sadar. Lama-lama kesaksian itu kalau uskupnya belum datang sebenarnya bisa 10 menit. Kata teman saya setengah jam kamu ngomong aja tentang Edson. Setengah jam. Jadi gue cerita tentang Edson. Kan aku udah bisa ayat dong, betul gak? Aku masukin ayat, masukin ayat. Yang mustahil, yang begitu gue cerita setengah jam sampai Bapak Uskup datang. Dari situlah aku mulai jadi pewarta. Makanya kalau mau jadi pewarta langsung jadi pewarta susah. Mulai dulu jadi kasih kesaksian. Sering-sering jadi kesaksian. Sering-sering berani-beraniin diri kasih kesaksian. Supaya kita gak grogi, mata semua tertuju kepada kita gak grogi. Itu latihan. Ya. Lama-lama nanti kita jadi biasa. Bagaimana cara Allah, pertanyaan keempat. Bagaimana cara Allah untuk memberikan peneguhan kekuatan kepada Musa atau kepada kita? 1,
Memang Tuhan omong sama Musa, jangan takut, ini akulah Tuhan. Kalau Tuhan kan bisa everything, tahu gak gitu. Bisa lu dalam lembah, dalam jalan, lu di bukit, akulah Tuhan akan menyertai kamu terus gitu. Kedua, kan kita butuh sosok, makanya ada si Harun. Bisa nangkep gak itu? Kalau Thomas teman-teman bisa berjalan sampai tahun ini 35 tahun, 10 tahun terakhir bukan Ibu Cun yang kerja apa-apa. Ibu Cun cuman perintah. Ibu Cun cuman nunjuk. Saya bersyukur saya punya teman-teman banyak. Yang pegang ini, yang pegang itu, yang mau ambil resiko melayani. Kalau saya minta tolong mau, semuanya kerja. Kalau enggak mungkin komunitas 35 tahun. Kalau nggak mau dimarahin katanya. Tapi dimarahin demi kepentingan saya apa demi membangun kalian. Nah, kalau nanti kalian hari ini coba yang udah pernah jadi ketua, yang udah pernah ada susah-susah, nengok ke belakang. Bisa juga ya. Saya kasih contoh yang baru-baru belum lama deh ya. Saya kan saya ke Israel udah 10 kali. Ada satu masa setahun saya 2 kali ke Israel. Yang kedua kali saya ke Israel, orangnya nggak banyak. Tapi kepengen pergi itu juga. Tapi kata si yang ngadain, boleh Cun. Cuma 16 orang bisa jalan. Tapi kalau bisa jangan ada pastor, jangan ada orang lagi gitu. Lokal guide-nya jangan bawa dari Indonesia gitu. Kan kamu barusan pulang masih ingat segala-gala. Jadi apa? Saya sendirian. Iya. Saya sendirian. Iya. Aduh. Kalau nggak pakai harga segini. Kalau mau pakai harga segini, ya kamu mesti sendirian. Kalau kamu mau tambah orang lagi, jadi bergerak. Angkat turnya kan begitu. Aduh, untung ada dua pasang yang ikut dalam tur itu. Cun, jangan dinaikin, nanti saya bantu. Lakinya gue bilang, nanti saya bantu. Iya aja bisa iya. Kan itu bos-bos, kan udah biasa pergi-pergi. Oke, aku bilang sama si travel. Sendirian? Iya sendirian. Nah aku dikasihin tuh, voucher bakal bayar hotel, bakal bayar restoran, bakal bayar tip-tip lokal guide sana. Tapi yang hitung koper, yang atur kamar, aku dibantuin sama 2 pasang itu. Bisa nangkep gak gitu? Kalau enggak aku gak bakalan berani gitu. Aku cuma bilang, entar restorannya di sini, jalannya di sini. Lo yang ngomong dong. Nah itu yang laki-lakinya ngomong sama sopir. Tak cok. Gua enggak. Sebenarnya aku juga dibantuin kan. Dia juga nganggur. Dia juga sayang aku, anak PA juga. Dia juga gak mau harga turnya dinaikin. Jadi dia bantuin aku. Kan di sono nggak ada porter. Jadi sendiri-sendiri semuanya. Nah aku suruh tuh kaki lagi sakit lagi. Naik turun, hitung-hitung pagi-pagi bangun. Aduh nggak bisa. Aku nggak pernah belin jam 6. Morning call. Semua mereka berempat yang kerja. Malahan karena mereka nggak mau naik harga. Mau tetap jalan. 16 orang apa 15 orang itu nggak tahu. Jadinya tur itu ya, aduh kita jadi deket satu sama lain, tau gak? Semua pada tahu diri, nggak entar komplain sama aku, entar komplain, enggak dong. Karena dia tahu sama aku, kan bukan aku sekarang ada 2 pasang lagi. Ngomong sama dia dan gue kagak ngerti, dah gitu. Jadi deket sekali selama tur bener-bener kayak retret kita gitu, tau gak? Dapat guide lokal sana juga pintar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi aduh saya bersyukur sekali. Di mana saya dapat tugas-tugas berat selalu ada malaikat-malaikat penolong. Untuk supaya saya mampu menyelesaikan tugas saya gitu. Persis seperti hari ini gitu ya. Kita ke tahun kemarin berapa kali tuh kita ngadain event. Kurnia masih ingat gak Foni? Berapa kali kita adain webinar. Kita ngadain pertemuan, ada 7 kali. Ya, sama
awal tahunnya kita ngadain, ada ya webinar, sama kita pergi ke Sentul segala gitu, acara-acara begitu. Ada, kita punya acara kegiatan, ada saya rasa. Dan itu semua berjalan dengan baik karena bukan saya yang atur. Semua saya belajar berjuang. Apa yang udah ditentukan saya belajar gitu. Kalau benar-benar gak enak sama saya baru saya omong. Kalau gak prinsip saya cincai-cincai. Kalau prinsip saya berjuang. Solidaritas ditandai dengan sikap berbagi tanpa pamrih. Ya, solidaritas ditandai dengan sikap berbagi tanpa pamrih. Ibadahnya, dengan banyak orang begini nih, ibadahnya menunjukkan sebagai orang beriman. Ibadahnya, tubuh jasmaninya menunjukkan sebagai orang beriman. Rajin berdoa, pergi misa, rosario, wah kelihatan aja ibadah sebagai orang beriman. Tetapi bagaimana dengan tindakannya, tanda kutip, hari lepas hari. Ingat ya, tadi saya udah bilang solidaritas dan subsidiaritas itu membutuhkan keteladanan. Orang mesti lihat tindakan kita hari lepas hari gitu. Ya. Seringkali kita berbuat banyak, nih misalnya ada ayat Kisah Rasul 20 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama, semua baca dengan suara keras, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia. Tuh, omongan Yesus tuh selalu kebalik sama kita. Tahu gak? Mestinya gimana Elita? Mestinya adalah lebih berbahagia menerima daripada memberi. Bener gak? Tuhan selalu ngomongnya lain. Tuhan selalu nyuruhnya gak masuk akal. Memberi. Kalau gak nerima gimana Tuhan? Nah minus dong. Kalau saya kasih. Kalau saya gak nerima kebutuhan saya gimana? Gitu kan? Tapi no. Ini saya melenceng satu ayat doang. Lukas 6:38. Ini kalian mesti apal. Ayat ini saya apal. Dan kalau ini membuat saya beriman. Karena sejarah membuktikan dalam hidup saya. Ketika saya memberi, saya pasti menerima. Itu kesaksian saya. Ya, itu kesaksian hidup saya. Karena saya nekat taat kepada Lukas 6:38. Ayo kita baca lagi. Ini udah lama saya nggak mau ngomong. 2, 3. Berilah maka kamu akan diberi. Stop. Sama kan nama ini kan? Berbahagia memberi daripada menerima. Jadi hukum Tuhan beri dulu, berilah. Kata kerja yang diakhiri dengan lah itu ada perintah. Vincent catat itu. Datanglah, bagilah, pergilah, ayolah. Semua kata kerja diakhirilah artinya perintah. Berilah, beri dulu. Kamu akan diberi. Tapi kalau saya udah beri, kalau Tuhan gak kasih gimana? Itu. Nah itu iman. Terus kata Yakobus, orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi ketika yang ini pelajaran 2 minggu yang lalu, ketika pikiran, perasaan, kehendak hati kita sejalan kompak, mujizat terjadi. Saya gak pernah mikir tuh kalau saya mau ngasih, ntar bakal kebutuhan saya gimana. Saya percaya ntar Tuhan yang janji gitu. Makanya saya happy terus, gak pusing. Kalau ditanya, Cun nanti itu kalau si Ran
Si Rasiman berhenti satu hari, yang gendong Eton siapa? Nggak tahu. Nggak pernah mikir. Nggak pernah mikir. Kalau aku pikirin, stres aku. Jangan kata ngegendong dia, ngangkat duduknya aja aku udah kagak kuat. Coba bayangin. Jadi aku nggak mau mikir, sebodoh amat gitu. Ya, Tuhan kasih Edson sampai sekarang dia sehat walafiat. Pasti Tuhan kasih giant sama saya, itu iman saya. Saya nggak mau pikirin, buktinya ada terus dari dia. Mulai saya nggak kuat sampai hari ini ada terus. Kalau yang pulang satu ada yang lagi datang, ada aja semuanya bisa gitu. Itu hal yang konkret dalam hidup saya gitu ya. Beri, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam pangkuanmu, ribaanmu, pangkuan. Lihat ya. Kalau kita udah kasih takaran, kasih Tuhannya ukuran apa? Kue mangkok apa roti kukus? Kalau kita kasih Tuhan kue mangkok roti kukus, Vincent, Tuhan pasti kembalikannya dengan apa? Dipadatkan. Kalau dipadatkan, kalau barang tok kan dia turun tuh. Isi kacang ditoples kayaknya udah penuh. Bawang goreng saya suka goreng baru kemarin. Udah penuh nggak sanggup. Bisa muat. Saya tok. Dia turun. Muat lagi. Dipadatkan. Ini kan ayatnya bilang. Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Digoncangkan. Kalau isi kacang kan digoncang. Beras kan. Dia turun. Dan yang keluar. Sampai tumpah keribaanmu. Tumpah Vincent. Bukan cuma penuh padat doang. Tumpah keribaan. Itu Tuhan janji mau kembalikan kepada kita. Kalimat keduanya kagak enak nih Tinu. Semua baca yang kenceng. Sebab kalau kamu ukurannya roti kukus tau gak? Yang pecah gitu. Elita jangan ngimpi dibalikinnya baskom. Kalau dikasihnya gelas yang gede, dikembalikan ukurannya juga apa? Gelas gede. Ini aduh Tuhan luar biasa gitu. Sampai detil yang ada di otak kita ya. Dia udah baca dulu. Ukuran yang kita pakai mengukur, udahlah kasih dia segini aja lah. Udahlah sumbangan ini kasih segini aja. Ya udah nggak apa-apa. Tuhan udah senang kita kasih, Tuhan udah senang. Tapi nanti dikembalikan Tuhan, dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keribaan. Pakai ukuran yang kita pakai. Terserah. Jelas nggak Lili? Jadi kalau kasihnya kue mangkok, ngimpinya dipulangin baskom, namanya apa Fanny? Udah pinter teman-teman, sudah pinter. Dari bacaan di situ yang paling sering kita lupakan, ya kan? Adalah kelompok siapa? Menurut catatan di situ dalam hidup keseharian kita ada 3 kelompok umat yang suka kita sering tersisih karena dia nggak ikut campur di dalam suara, ya kan? Kelompok pengungsi, ya kalau kita lagi ngungsi, kalau kita ngungsi di rumah orang ini jangan ngungsi negara ke negara lain, jangan, ya kan? Ada tuh ngungsi dari negara yang ini terus ke negara yang Eropa. Sekolah segala, sekolahnya kantinnya nggak boleh pakai babi gitu. Sekarang gini kita ngungsi, kita numpang, namanya ngungsi ini numpang. Kita numpang di mana, kita nggak ada suara. Kedua, difabel, orang cacat. Orang cacat punya kekurangan macam-macam. Dia nggak bisa mengutarakan keinginannya, harapannya
sebab dia sendiri harus ditolong, ya. Dan yang ketiga waria. Waria ini tertulis karena keluarganya aja nggak mau ada dia. Jadi dia punya luka batin dari kecil gitu. Padahal itu naluri dari diri dia. Dia mau menjadi yang lain gitu, ya kan? Jadi ini kelompok yang sering tersisih. Tetapi saya mau kasih contoh bahwa komunitas Thomas melakukan solidaritas. Ya. Kita pernah kalau ingat tahun kemarin saya mau terima kasih kepada teman-teman yang ngirim. Waktu kemarin, tahun kemarin ada kita minta dana untuk sumur bor, ya, untuk lahan pertanian dan peternakan di desa Banopo, Pulau Timor. Nanti mungkin saya ke sana tanggal 9, kalau enggak tanggal 7, kalau enggak tanggal 8, tanggal 9 uskupnya datang, saya mau ke sana, ke Timor, ya. Mereka minta juga ada pengobatan segala, nanti itu. Jadi kita udah bikin, kita nggak kenal ke sana, tapi kita punya solidaritas. Kalau tadi bilang waria adalah kaum yang tersisih, maka saya dengan bangga mau berkata bahwa komunitas kami setiap minggu ada komsel, setiap bulan ada pengajaran untuk para waria supaya mereka kenal siapa Yesus. Udah jalan kira-kira 4 tahun, jalan 5 tahun kali. Dan kira-kira sudah ada 40 orang waria berhasil kami baptis. Jangan lihat 40 orangnya setengah mati, ya. Punya seksi waria itu tidak mudah melayani mereka. Bukan hanya harus kuat mental, tetapi harus kuat uang melayani mereka. Jadi dalam 4 tahun ini kami dapat 40 saja, udah bersyukur luar biasa. Jadi itu solidaritas yang kami buat. Oh, ada lagi. Kami punya pelayanan anak asuh. 175 orang anak. Ingat minggu kemarin sumbangan anak untuk operasi, saya mau nih entar sekali lagi udah terakhir. Sebab masih kurang. Jadi teman-teman, ada satu anak pintar sekali, anak asuh kami, udah diobatin di sana. Tapi dia masih suka pusing, matanya belum fokus. Belum fokus aja udah gak berdarah, udah apa. Dia udah kerja, udah belajar lagi. Tapi kata dia kalau bisa, pembimbingnya yang bilang, kalau bisa dia dioperasi di Medan, kemungkinan dia bisa normal. Orang ini sangat potensial katanya, ya. Jadi mungkin ada pihak dari komunitas ke Medan, dia dikirim ke Medan, perlu ongkos itu, belum operasinya. Jadi saya mau bilang terima kasih kepada kalian, baik yang untuk sumur bor, baik yang untuk operasi, apa yang sudah kalian kirim, tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Kalau Anda memberikan dengan sukacita, hati yang tulus, percayalah, Dia Tuhan. Dia akan menepati janjinya. Dikembalikan bagi Anda dengan ukuran dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keribaanmu. Itu janji Dia. Oke. Sekarang kita masuk lagi kepada tadi yang lagi. Aku tambahin lagi dikit, ya kan? Kalau perintah Tuhan itu nggak masuk akal,
Nggak mungkin, apalagi si Musa disuruh bawa bangsa Ibrani keluar dari Mesir, ya kan? Perintah Tuhan tadi saya udah bilang, sering nggak masuk akal, nggak logika. Tak mungkin kita sanggup melaksanakannya dengan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan berjanji pasti menyertai. Kapan dia menyertai? Kalau kita taat kepada perintahnya. Matius 28 ayat 20 berkata, Matius 28 ayat 20, amanat agung. Matius 28, 20, mari kita baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini satu-satunya perintah yang langsung disertai dengan janji penyertaan. Di ayat lain gak langsung begini. Janji penyertaan ada di mana, perintah ada di mana. Tapi ini untuk supaya tugas perutusan orang datang kepada Yesus, maka janji disertai dengan senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi kalian kalau dapat tugas ada di hati kita, kamu omong sama mertuamu, sama orang tuamu, sama si A, sama si B, supaya datang kepada Yesus, kamu bawa dulu dalam doa. Kalau orangnya sulit, bawa dulu dalam puasa. Waktu kamu omong, waktu kamu mau buka, percaya. Janji Tuhan akan menyertai kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata. 2. Mari kita baca semuanya, baca yang kenceng. 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Siapa ini? Saya dong. Saya adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Saya dikuduskan oleh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas saya. Ayo baca sekali lagi begitu. 1, 2, 3. Itu saya yang dipilih Keren gak sih? Coba, keren apa enggak nih? Coba, iya kan? Kita dipilih, kita dipanggil dipilih. Banyak orang nyodorin diri, tapi Tuhan gak pilih. Karena tidak berjuang untuk hidup kudus. Tapi Anda berjuang untuk hidup kudus. Dari mana saya tahu? Kalian datang, ini pilihan loh. Mau datang hari Senin, belajar firman. Kita dibersihkan hanya oleh firman Tuhan. Kalian lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalian mau dibersihkan, dikuduskan sama firman Tuhan. Perjuangan itu, proses itu Tuhan lihat. Ingat itu. Maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera. Hari lepas hari makin melimpah atas kita. Amin. Jadi lihat ya. Hanya dengan kekuatan roh kita mampu taat kepada Yesus. Hanya dengan kekuatan roh kita mampu taat kepada Tuhan. Saya sempilin satu pelajaran kecil. Ketaatan kita pada Tuhan, tulis.
ketaatan kita kepada Tuhan sebagai atau seperti apa? Ayo pikir. Kan kita mau taat nih sama firman Tuhan, kita udah belajar. Jadi ketaatan ini pelajaran lepas ya sendiri ini. Kalau Anda belajar ketaatan, masukin pelajaran ini. Ketaatan kita kepada Tuhan sebagai apa? Atau seperti apa? Satu, taat seperti budak. Yang pertama, taat seperti budak. Karena kalau budak apa? Takut dihukum, binasa, takut gak masuk sorga. Jadi dapat firman yang keras-keras melulu. Jadi dia mau doa, dia mau melakukan yang baik. Tetapi taatnya seperti budak. Atau taat seperti hamba yang kedua. Kalau yang pertama ya, emang seharusnya saya taat. Kayak budak di Mesir, mau gak mau harus taat. Kalau gak mati dia sama bosnya. Karena bosnya budak itu punya kuasa atas nyawanya gitu. Kalau kita nonton budak-budak, dia nggak ada hak, nggak ada kuasa atas dirinya. Bosnya yang punya kuasa. Taat seperti hamba karena mengharap upah, tahu nggak? Yang kedua, taat seperti hamba karena mengharap upah. Kalau saya suami atau saya anak, saya ibu atau saya orang tua, maka saya mau melayani Tuhan. Karena apa? Kalau saya dapat gaji cukup. Jadi waktu saya pulang dari kerja, gaji cukup, saya bisa melayani. Tapi kalau gaji nggak cukup gimana? Saya mesti kerja banyak. Atau nanti kalau Tuhan sembuhkan saya mau pelayanan. Saya pernah doain orang ya, lelaki bos sekali, tetangga saya dulu di Mandala 4 ya. Pertama aktif dari belum kaya tuh. Akhirnya aktif jadi punya banyak toko, kanker. Pertama didoain sembuh. Pokoknya pendek cerita, yang kedua anfa lagi. Sembuh lagi. Tapi kalau udah sembuh ya, yang datang duitnya doang. Bakal PA. Dia datang sedain makanan, segala orangnya kagak datang. Sibuk Cun, bukannya kagak mau. Aduh gue sibuk banget gitu. Kalau ada retret, dia bayar retret yang paling mahal kelasnya. Kalau saya tawarin dia booking 2 kamar gitu. Tapi ntar kurang seminggu, kurang 3 hari dia batalin. Tapi dia gak minta duitnya. Dia kasih aja orang yang mau katanya gitu. Nah, sampai dia sakit yang ketiga. Kata dokter, profesor apalah saya gak tahu. Dia bilang, Cun doain, saya tahu kok saya salah, janji melulu sama Tuhan. Tapi saya janji 100% hidup saya untuk Tuhan kalau saya sembuh sekarang. Tapi profesornya bilang apa? Hidupnya tinggal 5%. Tungguin aja bulan ini juga jalan katanya. Coba. Tuhan bukan gak kasih kesempatan loh. Tuhan udah kasih kesempatan ke 1, ke 2. Tapi tegar tengkuk kepala batu. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Ingat itu. Jangan sampai kesabaran Tuhan ada batasnya. Memang Tuhan gak ada, dia bilang gini. Tuhan maha sabar, gak ada. Coba cari di kitab suci, gak ada. Tuhan maha baik, dia maha pengampun. Tapi coba ketemuin ayat ya Vincent. Tuhan maha sabar, gak ada. Yang ada Tuhan panjang sabar. Ada. Tuhan panjang sabar. Jalan panjang ada ujungnya gak?
Di ujungnya juga ada habis kan? Itu jalannya panjang dari ujung sampai ke ujung. Kesabaran Tuhan panjang sabar. Enggak ada ayat bilang Tuhan maha sabar, enggak ada. Akhirnya teman saya jalan. Ya. Dan pakai syarat kalau seperti hamba. Nanti ya kalau tender saya masuk, proyek saya masuk, penjualan saya ada, warisan saya dapat, urusan ini selesai, saya mau ikut pelayanan. Entar saya bagi duit saya sama pelayanan. Tapi dia suruh Tuhan dulu gak kerja. Iya apa iya? Entar kalau dia sembuh saya suruh dia masuk jadi pastor. Dulu saya ingat sekali sekian puluh tahun sama Romo Widi yang di Regina Coeli. Kan dia teman saya puluhan tahun tuh, 40 tahunan. Aduh saya baru dapat Edson, aduh saya lagi stres, Firman belum pinter. Aduh Romo, Edson biar sembuh dong bisa jalan. Nanti ya kalau dia bisa jalan, dia sembuh ya saya kasih jadi pastor. Saya gak ngerti. Cun kata si Pastor Widi ya. Kasih juga yang terbaik sama Tuhan. Masa yang cacat ganda gitu suruh Tuhan kerja dulu lagi. Itu namanya taat seperti hamba. Kita dapat untung juga kan. Kalau dapat gajinya gede, saya mau kerja sampai malam kan gitu kan. Kalau ada bonusnya, Tuhan lakuin dulu tanah saya. Tuhan sembuhkan saya dulu. Tuhan ini dulu, Tuhan itu dulu. Nanti saya kasih deh Tuhan. Ada gak orang begini? Hah? Itu taat seperti hamba karena mengharap upah. Itu dua-dua Taurat. Itu hukum Taurat. Ya. Jadi itu karena perbuatan. Galatia 3:12. Galatia 3:12. Jadi melakukan perintahnya tidak dengan segenap-segenap. Berjalannya waktu kalau iman tidak bertumbuh. Nah orang yang punya ketaatan seperti budak atau hamba, dengerin saya dulu nih. Kalau Anda punya iman tidak bertumbuh, tapi ketaatan Anda seperti budak atau seperti hamba, andalkan perbuatan. Berjalannya waktu kita bisa muntah tanpa berita, bisa stres. Kok Tuhan saya doa sampai sekarang udah 50 tahun kok Edson gak jalan-jalan Tuhan. Tuhan saya udah berdoa 10 tahun kok dia gak berubah-berubah Tuhan. Kok saya udah doa, udah puasa, udah baca kitab suci berapa kali kok saya kagak baik-baik ini setruk saya. Itu kamu pikir sogok Tuhan dengan perbuatan kamu. Kalau saya sogok Tuhan dengan pelayanan saya, hari ini saya gak bisa kasih PA. Saya stres. Nungguin Tuhan 50 tahun stres saya. Ya. Kamu baru 5 tahun, 10 tahun, baru 10 tahun, baru. Saya gak pakai doa lagi kalau bakal Edson terserah Tuhan. Saya udah serahin sama Tuhan, Edson saya udah serahin sama Tuhan. Saya gak pikirin lagi. Siapa yang gendong, siapa ntar bagaimana. Kalau saya mati, udah. Biar Tuhan yang atur, saya gak pikirin lagi. Makanya saya bisa kasih PA. Tapi kalau kamu udah menyerahkan sama Tuhan, terus kamu tanya terus, puter-puter otak kamu. Gak usah dipikirin, udah kasih Tuhan. Tuhan udah segala-galanya. Akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Udah kasih dia, udah jangan dipikirin lagi. Entah dia kasihin orang, entah dia kasihin berkat, entah dia kasihin penolong. Dia yang atur, semuanya dia yang atur. Gak usah dipikirin. Banyak orang stres memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Catat itu, jangan bengong.
Banyak orang gak bisa tidur, mikir apa? Mikir hal-hal yang dia tidak perlu pikir. Katanya udah serahin sama Tuhan. Kalau udah serahin sama Tuhan, ngapain dipikirin lagi? Lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu. Baca Galatia 3:12. 2, 3 mari kita baca, lihat di papan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Makanya Taurat jangan ini, jangan itu. Ada enggak yang berhasil melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Ada enggak? Enggak ada. Dengerin saya, enggak ada. Sampai perjanjian baru datang, makanya Allah kirim Yesus Kristus turun ke dunia. Semua Taurat tidak ada manusia yang bisa lakukan dengan sempurna. Sedangkan Yesus maunya, Tuhan maunya dilayani dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Gak ada. Jadi kalau kita hidup pakai hukum Taurat, tuh ada di ayat selanjutnya, nanti kamu baca sendiri. Gak bakalan bisa. Tapi kita sekarang hidup di zaman kasih karunia. Pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia Allah memampukan kita. Amin. Jadi gimana supaya Roh Allah datang, melekat, menolong? Melekatlah kepada Dia. Sadar kita carang. Kalau ranting tidak melekat erat kepada pokok, dari mana dia bisa berbuah? Ranting mau berdiri sendiri ya mati, kering. Ada satu misalnya sebagai solidaritas gitu ya. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Mari kita baca, lihat di layar. Barang siapa mempunyai harta duniawi, iya, ada banyak ayatnya begini, ya hampir-hampir sama. Orang datang minta tolong. Aduh Cun, kalau semua yang datang minta tolong kita sapi perahan dong Cun, gitu. Emang, tapi kalau saya yang nggak tahu. Kalau orang datang minta sama saya 1 juta misalnya, saya nggak srek nih, nggak srek. Tuhan juga kagak suruh. Tapi saya nggak bilang nggak usah, nggak mau, saya nggak mau, enggak. Pasti saya kasih 50.000. Kalau nggak saya kasih 20.000. Bakal ongkos dia datang, udah gitu aja. Saya punya 1001 alasan untuk ini habis bulan, ini saya baru bayar, ini saya baru bayar, ini saya baru, bisa aja. Jadi tolong, saya nggak bisa, lain kali deh, gimana lagi? Ini bakal kamu, udah gitu. Kalau dia datang, gua kasih makanan. Kalau makanan banyak di rumah saya. Saya masakin, ada saya angetin, saya kukusin, ayo makan dah. Saya kasih uang pulang gitu. Kalau kita dekat sama Roh Kudus bisa bilangin kita, amin. Ya. Dan yang terakhir, taatnya baru sebagai anak. Yang ketiga, taat sebagai anak Adelin. Karena mengerti dan mengasihi. Inilah kita. Walaupun kita bukan ranting yang asli. Tetapi kita percaya Yesus karena pemberitaan firman. Maka kita juga punya hak atas warisan apa yang tertulis. Karena mengerti
mengerti. Nah ini dia. Saya mengerti. Makanya taburan-taburan kalau Anda lihat di Lukas 8. Ada 4 lahan, ingat gak? Yang dimakan burung, kejepit, berbatu-batu, semak belukar. Tapi kan yang terakhir tanah yang subur. Maka ayatnya ketika mengerti maka dia berbuah 30, 60, 100 kali lipat gitu. Dan mengasihi. Karena mengerti dan mengasihi. Kenapa mengasihi Yesus? Karena dalam berjalannya waktu. Sejak dulu, sejak saya ikut Tuhan sampai hari ini. Saya diluputkan dari berbagai cobaan. Dari berbagai mara bahaya kecelakaan. Dan saya tahu itu karena kasih karunia Tuhan. Maka sekarang Tuhan udah terlalu baik sama saya. Masa saya tidak mau balas kebaikan Tuhan. Dengan apa yang dia suruh bagi kita. Amin gak gitu? Semua pernah merasakan kebaikan Tuhan bukan? Siapa yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan angkat tangannya. Nggak ada kan? Semua merasakan kan? Makanya kalau disuruh mau ya. Nah itu pelajaran kecil ya. Itu pelajaran kecil. Ada 3 macam ketaatan. Oke. Paulus sekarang saya mau lihat si Paulus. Coba. Kisah Rasul 20 ayat 27-28. Ini tinggal 2 ayat lagi selesai. Kisah Rasul 20 ayat 27-28. Lihat si Musa disuruh nih, liatin nih, bukan disuruh shopping ya nak. Semua orang kalau disuruh shopping, dibawain duit segepok, semua mau. Kan tadi saya udah bilang, kalau disuruh Tuhan selalu yang enggak masuk akal. Yang susah, yang enggak enak bagi daging kita. Bukan disuruh shopping, disediain duit, Lin. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Stop. Ini tidak lalai. Jadi kalau disuruh apa mau gak? Lagi capek? Lagi malas? Gak pernah lalai si Paulus. Ya, gak pakai alasan cuman batuk pilek. Gak jadi alasan tangannya kecepret, gak alasan. Ya, tidak lalai kalau Tuhan suruh memberitakan seluruh maksud Allah kepada kita. Ayat 28, karena itu coba, karena sayalah, ulang sekali lagi kalimat terakhir. Karena sayalah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Luar biasa gak tuh? Korbannya dia sama korbannya kita apa? Kita cuman males. Merasa gak sanggup, kurang percaya diri. Tetapi mereka bisa datang kepada Yesus karena mengerti. Karena apa? Curahan darah Yesus. Paulus tidak lalai melakukan tugas perutusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sama seperti Musa. Ya, berapa kali Musa bohot gitu waktu bawa. Di depannya ada sungai. Udah jalan, padahal udah ditolong tuh sama Tuhan. Malam dikasih tiang api. Malam kan dingin di sono. Gurun. Siang panas dikasih tiang awan. Nggak punya makanan, nggak keburu cocok tanam. Nggak ada yang dropping kasih sembako. Nggak ada yang dropping kasih nasi bungkus. Tuhan yang kasih mana turun dari langit. Coba luar biasa nggak tuh?
Mau protein, burung puyuh dikirim. Mana airnya, nggak keburu, gali sumur nggak keburu. Ketok tuh batu karang, kan nggak masuk akal, itu nggak masuk akal. Dari mana ketok batu karang bisa keluar air? Makanya Tuhan berkali-kali bilang, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil di dalam tangan Tuhan. Kalau kita taat kepada Dia, lakukan perintah Dia, maka mujizat terjadi gitu, ya kan? Kisah Rasul 20 ya tadi ya, 27 28 ya. Sekarang 32 baca. 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Coba janjinya sama kita luar biasa apa enggak sih, coba ya. Sekarang kata Paulus menyerahkan saya kepada Tuhan. Dengan konkretnya apa menyerahkan saya sama Tuhan? Kita kembali kepada firman kasih karunia Tuhan. Firman itu berkuasa untuk apa? Membangun kita. Dan menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan. Jadi bagian kita cuman gak usah cari salah orang, gak usah menuntut orang, gak usah menghakimi orang, gak usah merasakan tidak adil pelajaran saya bulan kemarin. Tetapi selalu yang dikejar apa? Apakah saya hidup kudus? Sudah kuduskah hidup saya? Sudah benarkah hidup saya di mata Tuhan? Lihatin, semua orang yang telah dikuduskan. Bukan bagi semua orang kudus, bukan. Orang kudus nggak ada orang kudus. Tetapi dikuduskan oleh darah Yesus. Dikuduskan oleh firman Tuhan. Nggak ada orang dari lahir terus aduh ini anak kudus. Nggak ada. Yang telah dikuduskannya. Tuhan menguduskannya. Prakteknya apa? Dikuduskan oleh firman Tuhan. Dikuduskan oleh darah Yesus. Kita dikuduskan. Baru saya kembali kepada pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir. Apa yang dapat dipelajari dari perutusan Musa dalam bab ini? Poinnya itu. Apa yang dapat dipelajari dari perutusan Musa? Ayo apa? Ayo. Henny apa? Ayo santai aja santai. Dari pelajaran hari ini poinnya belajar apa kamu? Aku tulisnya juga begitu. Berjuanglah untuk taat kepada perintah-perintahnya. Walaupun dengan susah payah, berjuang, kita sendiri ragu-ragu, kita sendiri gak percaya diri, tapi taat aja disuruh. Gak gampang, yang Tuhan suruh gak gampang. Tapi kalau kita taat, kita melakukannya, kita tutup dengan satu ayat. Wahyu 19 ayat 7 dan 8 sebagai ayat terakhir. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Mari kita baca, lihat di layar aja. 2, 3. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena dan pengantinnya telah siap sedia. Yesus sudah siap sedia. 8.
kita dan yang putih bersih. Apa itu lenan halus? Siapa orang kudus? Ya, pinter. Nggak semua tuh ngomong. Sekali lagi teman-teman yang Zoom, siapa orang kudus? Saya. Iya. Saya. Sebab kita sudah dikuduskan oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita dikuduskan oleh firman Tuhan, maka kita juga jangan teori doang. Kita harus praktek solidaritas dan subsidiaritas membutuhkan keteladanan. Dimanapun Anda berada, coba lakukan sesuatu bagi sesama dengan hati yang tulus karena mengasihi Allah. Ada kata-kata bagus sekali. Jangan biarkan orang-orang yang datang kepadamu, dia pergi tanpa menjadi lebih bahagia. Keren ya? Orang datang, kan dia mesti pergi. Jangan dia habis datang, dia pergi makin sesak napasnya. Karena omongan kita menghakimi, menuntut. Dengar gak Henny? Jangan biarkan orang-orang yang datang kepada kita, terus dia pergi tanpa menjadi lebih bahagia. Amin. Dia habis ngomong sama kita, habiskan waktunya makan sama kita, jalan-jalan, dia mesti pulang dengan hati yang lebih bahagia. Amin.